Kita ke informasi lain, pemirsa, meski ijazah Jokowi ditunjukkan di gelar perkara, Roy Suryo CS menyatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu. Sementara pengacara Jokowi berharap ijazah Jokowi ditunjukkan bisa menjawab keraguan para tersangka. Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus ijazah Jokowi pada Senin 15 Desember 2025. Para tersangka telah dihadirkan. Bahkan dalam gelar perkara tersebut, polisi telah menunjukkan ijazah yang diklaim asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun demikian, Roy Suryo tetap pada pendiriannya dan menyatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi berharap gelar perkara khusus yang dilakukan bisa menjawab keraguan tim Roy Suryo CS. Terlebih menurut pengacara, ijazah Jokowi ditunjukkan dalam gelar perkara tersebut. Telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah tetapkan 8 orang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. 8 tersangka tersebut telah dicegah berpergian ke luar negeri. Meski demikian, para tersangka diperbolehkan beraktivitas seperti biasa. Komplotan pelaku curanmor milik seorang kurir paket akhirnya diringkus polisi di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas juga mengamankan penada serta motor milik korban di rumah pelaku. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek tersangka MF di Desa Tanah Merah Laok, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat berusaha melawan namun mampu dilumpuhkan petugas. Polisi juga menangkap 2 pelaku lainnya di lokasi berbeda, yakni tersangka MR dan HM. Penangkapan para pelaku berawal saat polisi mendapatkan laporan pencurian sepeda motor milik seorang kurir paket di depan sebuah pabrik di Jalan Akses Suramadu. 2 pelaku bertindak sebagai eksekutor membawa motor korban dengan menggunakan kunci T saat korban sedang menyerahkan kiriman paket. Sedangkan 1 pelaku lain berperan sebagai penadah barang curian. Atau melakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik korban. Kemudian paket atau keranjang milik korban sama pelaku sudah dibuang. Para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan penadah barang hasil curian dengan ancaman 4 hingga 7 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici Yarangga di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Cici. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Sabrina juga Camar. Dan pemirsa, mari kita update informasi arus lalu lintas pagi ini dari sejumlah titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama saya akan mengajak pemirsa memantau dari sekitaran kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.
Pemirsa, pagi ini kondisi arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Tebet dan juga ke arah Manggarai. Hingga saat ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, terpantau adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 200 hingga 300 meter ke belakang. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Semanggi yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok, ataupun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai. Hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang terjadi pada sekitaran kawasan ini memang bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Selanjutnya dari Jakarta Selatan, kita akan bergeser sedikit ke Jakarta Barat, tepat di kawasan flyover Sleepy Jaya. Untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Memang belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan dan kendaraan yang melintas pada kawasan ini juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor tidak dihimbau untuk menggunakan jalur busway. Selanjutnya kita akan beralih ke luar kota di sekitaran kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru hingga saat ini terpantau dalam keadaan relatif lancar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan menuju ke arah tol Cilenyi ataupun dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah tol Cilenyi juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari Studio MTNC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan juga salam presisi. Petugas Reskrim Polresta Bogor Kota menghentikan mobil komplotan spesialis ganjal mesin ATM di Jalan Pajajaran kawasan Jambu 2, Kota Bogor. Namun pelaku kabur menerobos lampu lalu lintas. Pelarian komplotan itu berhasil dihentikan usai dua pelaku terpaksa ditembak petugas karena melawan saat ditangkap. Dua pelaku lainnya ditangkap saat bersembunyi di toilet umum dan atap rumah warga. Aksi komplotan spesialis ganjal mesin ATM terekam kamera pengawas salah satu minimarket di kawasan BNR Bogor. Korban dihampiri satu pelaku yang berpura-pura menawarkan bantuan setelah kartu ATM miliknya tertelan mesin. Ternyata mesin ATM sebelumnya telah diganjal dengan tusuk gigi oleh para pelaku. Dan pelaku menguras uang korban sebesar 210 juta rupiah. Komplotan spesialis ganjal mesin ATM ini merupakan residivis kasus yang sama. Dari 4 pelaku yang ditangkap, puluhan kartu ATM kedaluarsa dan tusuk gigi disita. Nah, disitulah ditukar ATM yang korban dengan si ATM pelaku. Dari kejadian tersebut, para pelaku berhasil menggasak sejumlah uang yang ada di ATM korban sebesar 210 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal pencurian dan penipuan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan.